Etika. Kenneth E. Anderson mendefinisikan etika sebagai suatu studi tentang nilai-nilai dan landasan bagi penerapannya. Menurut Sobur, etika adalah nilai-nilai dan asas-asas moral yang dipakai sebagai pegangan umum bagi penentuan baik buruknya perilaku manusia atau benar salahnya tindakan manusia sebagai manusia. Etika melibatkan perilaku dan sistem nilai etis yang dipunyai oleh setiap individu atau kolektif masyarakat. Oleh sebab itu, wacana etika mempunyai unsur-unsur pokoknya. Unsur yang pertama adalah kebebasan. Etika menjadi bersifat rasional karena etika selalu mengedepankan kebebasan. Dapat dikatakan bahwa kebebasan adalah unsur hakiki dari etika. Kebebasan eksistensial adalah kemampuan manusia untuk menentukan dirinya sendiri, yang berarti bahwa kebebasan ini bersifat positif. Yang kedua, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kemampuan individu untuk menjawab segala pertanyaan yang mungkin timbul dari tindakan-tindakan. Tanggung jawab mengandalkan penyebab. Orang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang disebabkan olehnya. Selanjutnya adalah hati nurani. Hati nurani adalah penghayatan tentang nilai baik atau buruk yang berhubungan dengan situasi konkret. Hati nurani yang memerintahkan atau melarang suatu tindakan menurut situasi, waktu, dan kondisi tertentu. Dengan demikian, hati nurani berhubungan dengan kesadaran. Yang terakhir adalah prinsip moral dasar. Etika selalu memuat unsur hakiki bagi seluruh program tindakan moral. Prinsip tindakan moral mengandalkan pemahaman menyeluruh individu atas seluruh tindakan yang dilakukan sebagai seorang manusia. Nilai-nilai etika komunikasi Islam. Yang pertama adalah kejujuran atau nilai jujur. Aspek kejujuran atau objektivitas dalam berkomunikasi merupakan sebuah nilai yang sangat penting untuk dijunjung tinggi dan diterapkan dalam proses kegiatan komunikasi. Nilai yang kedua adalah katakan yang baik atau diam. Diam dalam komunikasi Islam merupakan salah satu strategi dalam berkomunikasi. Diam dianggap sikap yang baik dalam menghadapi suatu kondisi tertentu yang mengharuskan seseorang untuk diam. Dan diam juga lebih baik dari ucapan-ucapan indah sekalipun. Yang terakhir adalah cermat dan akurat. Menyampaikan pesan secara tepat merupakan nilai yang penting untuk diperhatikan seorang komunikator, sehingga komunikasi yang dilakukan tidak mengakibatkan kesalahan yang bisa berakibat pada timbulnya konflik dan bencana terhadap diri pribadi maupun masyarakat secara luas. Kajian etika komunikasi Islam. Sebagai muslim yang baik, harus selalu menjaga setiap kata yang keluar dari mulutnya, karena setiap lafaz yang kita ucapkan akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Dalam pergaulan, qaulan salamah terdiri dari beberapa aspek, antara lain qaulan kariman yang artinya berkata dengan mulia, qaulan ma'rufan yang artinya berkata dengan baik, qaulan syadidan yang artinya berkata dengan benar, jujur dan tidak boleh berdusta, qaulan balighon yang artinya berkata dengan tepat sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang terakhir, qaulan layyinan berkata dengan lemah lembut. Demikianlah Allah mengajarkan kepada kita dalam menjalin komunikasi. Dimanapun kita berada nantinya, insya Allah semuanya akan terasa indah.